pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Tadi kejadian tahun 65. 69 lahir yang lebih radikal. Semua orang kafir kecuali mereka yang nggak kafir. Syekhul Azhar kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Episode kali ini sangat spesial. Kita akan berbincang lebih dalam bersama Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Buya. Kita akan ngobrol-ngobrol selama beberapa waktu ke depan mengenai profil Buya di selama proses ini, mulai dari keluarga, pendidikan, terus kemudian selama 13 sampai 14 tahun di Mekah, pulang ke Indonesia di PBNU dan seterusnya. Ada banyak hal yang akan kita bicarakan, termasuk pemikiran Buya mengenai yang mendalam, terutama mengenai peradaban Islam Nusantara yang beberapa lalu dikomandani langsung oleh Buya di Indonesia dan bergulir menjadi pemikiran dan mewarnai pembicaraan di Indonesia. Buya, kita tahu beberapa waktu terakhir ini kita dilanda corona, ada wabah corona. Bagaimana aktivitas Buya terakhir, beberapa waktu terakhir? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya wabah COVID-19 ini menggugah kita pertama untuk mengingatkan kita agar lebih taqarrub kepada Allah, lebih ikhlas memanjatkan doa kepadanya. Di samping mari kita perkuat solidaritas kita dalam ikhtiar upaya menanggulangi wabah ini. Bukan saatnya kita sekarang untuk saling menjelekkan, menyalahkan atau saling sikut kepentingan politik. Bukan saatnya. Kita ini nahnu fi khandakin wahid. Yajib alaina an nakuna fi saffin wahid. Kita ini sekarang dalam keadaan satu nasib, satu penderitaan, maka kita pun harus satu baris, bergandengan tangan, gotong royong. Lintas agama, lintas budaya, lintas politik, lintas partai politik, jadi, lintas ormas. Politik ini sudahlah dulu ya. Karena kita lagi sedang dalam keadaan sangat very danger ya. Ini kita hilangkan dulu sekat-sekat antara kita. Bagaimana fokus kita agar bangsa Indonesia selamat dari wabah ini. Amin. Nah, dalam keadaan ini saya juga sibuk. Alhamdulillah PBNU dapat kepercayaan yang sangat luar biasa dari berbagai pihak. Ada yang dari terus terang saja bantuan dari Buddha Suci, alat kesehatan. Datang lagi dari Singapura 87 koli, 7 kardus. Wow. Isinya APD, masker, dan lain-lain lah, vitamin C dan lain-lain. Itu karena mereka percaya kepada NU, pada kita. Apa yang membuat mereka sangat percaya sama NU? Satu, kita punya jaringan sampai ke ranting. Itu yang paling utama. Nomor dua, tim kerja yang aktif betul. Satgas kita sangat rajin, sangat aktif, tanpa menyerah, tanpa lelah, terus tidak mengenal lelah. Satgas kita terus sekarang sudah 58.000 titik nasional. Di Jakarta saja 200 titik Satgas COVID-19 itu. Jadi mereka percaya kalau bantuan itu disalurkan lewat NU pasti akan sampai kepada yang berhak dan bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian datang lagi tadi dari pribadi ya, satu keluarga besar, Dr. Bayu, dan akan datang lagi masih nanti jam 5 nanti akan datang lagi, besok akan datang lagi. Masya Allah. Karena baik itu merupakan alat medis maupun sembako. Sembako juga akan datang dari Kompas, dari Somarekon, akan kita bagikan kepada yang berhak, insya Allah. Okay. Artinya masyarakat luas sudah mempercayai sepenuhnya. Oke Buya, di edisi kali ini di tengah-tengah COVID-19 yang sedang mewabah, kita mau lebih mengenal Buya jauh lebih dekat. Jadi Buya ini
bagi banyak orang, tidak hanya bagi kalangan NU, ditunggu sekali komentarnya dalam berbagai kesempatan. Nah, tapi sebelum ke mana-mana, kita mau mengawali dengan Buya melakukan pendidikannya pertama kali di Lirboyo gitu ya. Iya. Di Lirboyo, lalu di Krapyak 3 tahun, di Lirboyo 4 tahun, lalu kemudian di Mekah 13 tahun. 13,5 tahun, lama sekali. Saya mau sedikit tanya Bu ya mengenai di Lirboyo dan Krapyak. Kalau setiap santri biasanya memiliki kayak kiai yang begitu dekat, yang sangat dekat. Kalau di Lirboyo Bu ya, siapa kiai? Saya di samping sekolah madrasah juga ngaji kepada Kiai Mahrus almarhum ya, maghfurlah. Kalau pagi itu baca subuh Mughnil Labib. Itu kitab nahwu grammar yang paling sulit itu. Lebih sulit dari Alfiyah? Iya, barangan Abdul Malik Ibn Hisham Al-Ansari yang punya kitab Siratun Nabawiyah juga kan. Dan itu lucu, saya suruh baca sendiri, beliau hanya mendengarkan. Oh iya? Iya. Berarti beliau sudah dipercaya? Ya. Yang kedua kalau baca zuhur, sama beliau juga. Uqudul Juman itu balaghah. Itu al-mubham, ilmu mantik. Itu beliau ngaji. Ba'da asar Ghayatul Usul, usul fikih yang sulit juga. Karangan Abu Zakaria Al-Ansari. Kalau ba'da isyanya Fathul Wahhab sama pengarangnya. Wow. Itu saya dengan Kiai Mahrus. Dan beliau sangat-sangat alim, sangat alama dalam bidangnya. Mampu di kalangan kiai itu jarang yang mampu mensyarahi dari sendiri. Mensyarahi sendiri? Iya. Kalau kiai-kiai kan nggak berani dari sendirinya, pasti dari kitab ini syaratnya begini. Kiai Mahrus berani. Di samping menjelaskan beberapa elaborasi dari kitab, juga dari beliau sendiri. Ini menunjukkan kealimannya. Di samping beliau juga pejuang, beliau Rais Syuriah Jawa Timur sekian periode. Mau diangkat ke level PBNU, beliau nggak mau, lari waktu di Kaliurang. Mau jadi Rais Am, lari pulang, malah nyuwun sewu, mohon maaf, sampai perutnya sakit lah, mules, mau dipilih, akhirnya jatuh ke Kiai Ali Maksum yang terpilih. Wafatnya Kiai Bisan Suri. Saking tidak maunya jadi Rais Am. Bukan malah rebutan jadi Rais Am, bukan, malah saking tidak maunya. Kemudian beliau pernah ditawari jadi anggota konstituante, juga nggak mau. DPR RI nggak mau. Padahal beliau pejuang sejak masa 45, sejak masa angkat senjata itu. Pejuang angkat senjata. Fenomena seperti itu banyak ya Bu ya ditemukan. Ya. Tapi begini, kadang-kadang kita lihat kiai itu alim, tapi bukan aktivis yang sampai angkat senjata. Ada lagi yang punya ilmu hikmah, ya punya kekebalan, kurang alim. Baca kitabnya. Ya. Kalau harus enggak. Ya alim, ya aktivis, ya berpejuang dan seterusnya lah. Komplit ya. Dan sakti juga. Pernah akan sering terjadi bagi beliau yang mengundang orang terheran-heran. Pernah waktu di Gresik belum ada jembatan mau ke Sedayu itu. Ya pasti lewat Gedah kan. Nah begitu mobilnya turun, sedan Holden, remnya los bagaimana, masuk ke sungai. Dari Gedah tuh nggak berhenti gitu loh, masuk dari langsung terjun. Kemarin lagi tidur itu. Di dalam mobil. Penjemput sebelah seberang sana, waduh, panik semua. Kemarin keluar dari mobil, basah aja enggak? Iya. Tanya sama orang Gresik, nanti tahu semua cerita itu. Saya masih kecil malah. Ada momen nggak Buya yang Buya begitu dekat dengan Kiai Mahrus? Momennya? Saya ambil pelajaran dari beliau, ikhlasnya dan beraninya itu. Beraninya luar biasa, gak ada yang rasa takut. Ketika Lirboyo dikasih listrik oleh Pak Harto, dikasih pasang listrik, itu kurang 3 bulan pemilu 71 diresmikan oleh Pangdam Jawa Timur Pak Wahono waktu itu, yang kemudian menjadi ketua MPR, DPR kan, Mayor Jenderal Wahono. Semua Danrem dan Dim seluruh Jawa Timur datang ke Lirboyo. Itu dalam pidatonya Mahrus, pertama terima kasih kepada Pak Harto atas hadiah listrik ini, semoga bermanfaat dan sebagainya lah. Tapi dengan syarat tidak ada kepentingan politik. Kalau ada kepentingan politik, sekarang juga silakan dicabut lagi. Itu di depan umum? Itu peresmian itu, resmi itu. Masya Allah. Nanti kurang 3 bulan
pemilu 1 masih dalam kampanye lagi panas-panasnya itu keberanian Kiai Ma'ruf yang saya tahu, dan banyak lagi hal-hal yang luar biasa. Ya beliau tuh nggak pernah segan dengan siapapun. Kalau duduk juga kakinya naik satu lah. Ditumpuk. Ya dengan siapapun, kecuali saya lihat 2 orang beliau tidak numpuk kaki, dengan Mbah Idris Tebuireng, menantunya Mbah Hashim, itu beliau hormat, dengan Kiai Ali Maksum Jogja, beliau juga hormat. Kalau yang lainnya enggak, walaupun kiai atau profesor doktor atau jenderal, enggak pernah berubah duduknya itu. Hanya dengan yang saya tahu ya, hanya dengan Kiai Idris Tebuireng, menantu Mbah Hashim, dan dengan Kiai Ali Maksum. Kita setelah Buya di Lirboyo, Buya pindah ke Kerapia. Ya. Di sana beliau kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. IAIN waktu itu masih IAIN. Ya, di IAIN ngambil kalau nggak salah adab. Sastra Arab ya. Sastra Arab. Tapi pertanyaan saya Buya mengenai ini, waktu Buya belajar dari pesantren jadi santri notok, belajar berorganisasi. Ada pengalaman, kalau santri biasanya begitu keluar kan seperti mengalami dunia baru ya, pergulakan pemikiran misalnya. Itu Buya sempat mengalami nggak? Secara ringkas begini. Saya dari rumah, orang tua sendiri kan juga kiai, dan saya nggak belajar dari beliau, dari ayah. Kemudian di Lirboyo saya dapat ilmu. Saya dapat ilmu. Alhamdulillah bisa baca kitab lah. Tapi belum bisa menjadikan otak saya cair. Belum mampu menjadi saya menjadi pencerahan yang bisa menganalogikan, bisa analisis belum bisa. Baru bisa baca kitab bisa. Setelah pindah ke Kerapia, saya menjadi santri Kiai Ali Maksum. Beliau seorang alama dan intelek, hasil kiai paling alim lah setahu saya dari sisi ilmunya loh, kiai yang paling alim. Itu baru saya mampu menemukan diri saya sendiri, mampu menganalisis apa yang saya baca. Kenapa Bu ya? Ya karena diajari oleh kiainya ngajari begitu. Kiai Ali Maksum mengajari santrinya agar berani komentar, berani kritik, berani. Tapi dengan syarat kitanya mampu ada terukur. Ada kemampuan untuk mengkritik, ayo ngkritik. Ada kemampuan untuk perbandingan, melakukan komparasi, silahkan kamu lakukan. Itu Kiai Ali cara mendidiknya. Saya, Pak Ali Asad almarhum, Pak Masdar, itu semua santri beliau yang dekat. Itu. Jadi ketika di Lirboyo saya santri apa tadi? Santri notok ya. Gak berani kritik, apalagi kritik kitab gak berani. Nah, begitu ke Kerapia, kalau memang menurut saya menurut pertimbangan alis saya ini kurang pas, bisa berani saya kritik. Tapi terukur, artinya kita punya bekal, bukan nggak ngawur ya. Nah, setelah saya ketemu Gus Dur, Gus Dur sebagai guru saya, bukan guru ngaji kitab, bukan guru baca kitab, bukan. Namanya ilmu hal kalau bahasa tasawufnya. Conditioning. Jadi ilmu sampean Kang Said untuk ini, itu loh, untuknya itu. Itu Gus Dur yang. Ya, yang menjelaskan. Tapi Buya ketemu Gus Dur itu ceritanya di Mekah. Ketika masih di Mekah, udah ketemu ya. Di Mekah. Masih baru mau masuk S3 ya. Sudah S3 lah masih baru. Itu udah ketemu. Jadi tahun 89. Ketika akan muktamar Kerapia. Jadi Gus Dur guru saya dalam mengajarkan kepada saya mampu menggunakan ilmu. Jadi saya ini punya pisau lah katakan, seperti apa tajamnya lah. Tapi bagaimana berguna efektif. Pisau yang Anda miliki itu berguna, manfaat. Apapun keadaan pisau ini, tajamnya seberapa persen lah, tapi berguna. Yang penting bergunanya itu. Itu proses ketika Buya dalam tanda kutip ditarik Gus Dur di PBN, di kader begitu dekat. Gus Dur itu paling pandai mendudukkan orang, paling menempatkan pandai. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Pak Matori di sini, Pak Muhaimin di sini, Saifullah Yusuf begini, itu paling pandai. Saya punya catatan menarik. Ilmu ahwal namanya, bukan ilmu makol. Ilmu makol yang kita baca, Ya. Kesimpulannya dari Lirboyo kita dapat alat, dapat ilmu. Kerapia kita mulai bisa melakukan perbandingan, analogi, kritik. Nah, setelah ketemu Gus Dur, kita tahu untuk apa ilmu saya ini. Buya, kalau mohon izin, ini saya sebelum saya ke sini, saya melakukan riset ke beberapa teman-teman, ke senior-senior, ke orang-orang NU tentang perjalanan Buya. Saya menemukan satu hal yang cukup menarik.
sepanjang perjalanan 13 tahun Buya ada di Mekah, pernah Buya pulang ke Indonesia dan konon Buya sempat tertarik ke ide pendirian negara Islam, ke Wahabi, sempat terjadi perdebatan waktu itu katanya di Buntet anunya. Apa itu benar Buya? Maksudnya Buya sempat keras sekali mengkritik tradisi-tradisi itu. Saya kira bukan negara Islamnya sama sekali, saya nggak pernah. Bukan. Nggak, tapi waktu itu saya masih ya terbatas ilmu saya, baru S1 lah, baru S1 ya. Saya maunya semua yang datang dari Barat X. Sekeras itu. Ya. Pertanyaan saya sebenarnya Buya, di titik mana Buya ada turning point yang membuka? Nah, setelah saya S2 dan S3, ternyata kita membaca kitab orang Barat, walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bacanya dari terjemahan Arabnya, tapi nggak sembarangan. Yang terjemahan juga. Jadi bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Arab. Bahasa Arab, tapi itu yang betul-betul tim yang bertanggung jawab yang terjemah itu. Di Mesir ada Lajnatul Ta'lif wan Nashr yang handal dipilih, betul-betul nggak kayak di Indonesia ini, terjemahan yang nggak karu-karuan kadang. Nah, saya baca Will Durant, saya baca Nicholson, saya baca Louis Massinian, saya baca Herbert Spencer, saya baca Coetzee, saya baca semua itu, orientalis itu. Ternyata banyak manfaatnya baca kitab orientalis. Walaupun banyak salahnya, ada beberapa kesalahan, tapi dari sisi pemaparan mereka tuh tidak berpanjang-panjang redaksi, padat, ya, dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa, entah karena saya terjemah bahasa Arabnya ya, tapi dengan bahasa yang mudah, pemaparan yang mudah tapi padat, itu ciri khas buku orientalis. Tapi artinya idenya kemudian bisa Buya terima. Iya, yang punya banyak positifnya. Banyak positifnya ketika saya membaca buku-buku orientalis. Banyak kita akui. Walaupun tetap harus hati-hati, ada juga kesalahan. Kalau saya menemukan yang janggal, tetap saya kembali ke kitab rujukan Arabnya. Misalkan ada sejarah tentang Nabi Muhammad, katakan di situ tertarik dengan kecantikannya Zainab binti Jahash, istrinya Zaid bin Harithah. Saya cepat kembali ke induknya, referensi asli. Ternyata salah ini. Tapi cara metode pembahasan, pemaparan, redaksi yang singkat tapi padat, dan bertanggung jawab apa? Dikasih footnote. Nah itu kan orientalis yang memulai begitu. Kita belum mulai, sana udah mulai. Nah itu dengan demikian, jadi begini. Kalau sudah kita secara ilmiah sudah lumayan lah, maka selanjutnya sudah menjadi malakah, menjadi apa namanya? Sudah menjadi kepribadian. Nah, itu nanti seterusnya semuanya tidak harus baca tafsir. Misalkan saya menjelaskan ayat Quran, tidak harus ini tafsirin menjelaskan begitu, enggak. Nanti akan cari sendiri. Pemahaman itu akan cari sendiri. Sudah tersusun. Ya, gitu. Malakah namanya, sudah menjadi kepemilikannya. Nah, tinggal sekarang ini yang saya butuhkan sekarang paling kamus, kamus bahasa, kamus perorangan, ini namanya siapa, lahir tahun berapa, dan biografi, kemudian ensiklopedi, dan nama-nama buku, itu aja. Soal penjelasannya nanti jalan sendiri. Oke. Ya, gitu. Tapi artinya itu titik turning point yang mengubah Buya dari ini yang sebelumnya tertutup menjadi lebih terbuka. Biasa kalau S1 kan sombongan, dikira paling benar, paling pinter. Setelah S2, loh yang lain juga pinter. Setelah S3, loh saya cuma sedikit yang saya tahu, yang lainnya lebih banyak dari saya. Jadi setelah S3 itu saya merasa paling bodoh. Artinya yang saya ketahui sedikit sekali, yang saya tidak tahu sangat banyak. Nah itu S3. Sama kayak kita belajar Nahwu, ketika Jurumiyah ngerasa sudah pinter, Imriti sudah, ketika belajar Ibnu Aqil kok saya nggak tahu sama sekali. Oke Buya, setelah dari itu Buya pulang ke Indonesia. Tapi begini, saya pengen nanya pendapat Buya ini entah benar atau salah. Karena waktu saya di pesantren sekitar tahun awal 90-an itu, ide khilafah Islamnya, pendirian negara Islam juga menjadi tren di kalangan pesantren. Sampai akhirnya sebagian orang waktu kami berdiskusi menganggap bahwa ketika itu kemudian semakin terbuka pemikirannya NU itu berkat Gus Dur. Itu benar nggak Bu? Ya, begini, bukan khilafah begitu. NU sepanjang sejarahnya masih ingin mendirikan negara Islam, atau minimal
berjalannya syariat Islam sebagai konstitusi. Berjalannya syariat Islam sebagai konstitusi. Resmi, Iya, formal negara. Yeah. Sejak zaman pemilu 55, kemudian sampai 71. Nah, ketika NU dipegang Gus Dur, baru itu punya prinsip bahwa dengan Kiai Ahmad Siddiq ya, bahwa Pancasila, NKRI Pancasila Undang-Undang 45 sudah final, tidak bisa gugat lagi. Islam diamalkan, bukan dikonstitusikan. Itu Gus Dur itu. Sudah barang tentu perdebatannya panjang di Munas sebelum Muktamar. Sebelum Muktamar di Situbondo itu ada Munas di Situbondo dulu tahun berapa itu ya? Dan di situ perdebatan. Kayak Maimun, Kiai Ahmad Siddiq, yang lain-lain lah. Itu bisa diceritakan gimana Bu ya? Para kiai bisa menerima? Ya saya juga belum pulang waktu itu belum pulang. Tahun 80-an itu. Pertama kali Gus Dur kemudian kepilih jadi ketua tahun 84. Itu sebelumnya udah ada Munas dulu. Yang isinya keputusan antara lain ada ijtihad jama'i, ada ilhaq. Itu kan bahasa santun dari kias. Kiai NU nggak berani mengatakan kita lawan kias, nggak berani. Seakan-akan itu haknya mustahid. Ilhaq, padahal podo pada sama isinya, tapi nggak berani mengatakan apa kias, ilhaq sama. Kemudian ijtihad jama'i, dia nggak mau mengatakan ijma, nggak. Kayak ijma itu apa? Ijtihad jama'i itu artinya ayo sama-sama gitu loh. Padahal intinya sebenarnya iya. Itu setelah melalui metode, walaupun praktiknya juga masih sulit sekarang, masih untuk diterapkan bagaimana ijtihad jama'i, bagaimana ilhaq itu masih banyak tantangan dalam NU sendiri. Tapi bagaimana itu sangat-sangat hebat kemajuan NU dalam sistem cara berpolitik setelah Munas itu. Walaupun praktiknya sekali lagi ketika dipraktekkan banyak kiai yang masih ragu menerimanya ketika diimplementasikan menjadi cara berpikir. Walhasil setelah Kiai Ahmad Siddiq menjadi Islam dan duet dengan Gus Dur ketua umum, keinginan ingin menjadi negara Islam, keinginan ingin menjadikan syariat Islam menjadi konstitusi sudah selesai. Nggak ada lagi. Kita final menurut kita negara-negara nation state berdasarkan Pancasila. Pancasila mari kita isi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Tidak harus menjadi formal negara Islam atau syarat Islam. Hukum yang ada tapi kita isi dengan nilai Islam, itu sudah bagus. Kenapa? Nah ini di Timur Tengah, agak panjang ceritanya ini. Di Timur Tengah setelah ambruknya khilafah tahun 24, khilafah Ottoman, sejak Zainal Abu Bakar sampai tahun 24, khilafah itu bubar. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang bubarkan khilafah ada seorang ideolog namanya Mustafa Kemal Atatürk, yaitu ingin menjadikan Turki modern, nasionalis, sekuler, 100% sekuler. Khilafah hilang, Turki berdiri menjadi negara nasional dan negara sekuler. Haji, negara tidak ikut campur. Mau haji mau tidak bukan urusan negara. Ya, agama dan lepas. Negara nggak ngurusin haji, terserah. Nggak ngurusin agama lah, nggak ngurusin agama. Kemudian nama tidak boleh ke Arab-Araban. Jadi Muhammad tuh nggak boleh, Mehmet, Ayub, Eop. Ya, jadi sekarang aja Toyib, Rajab, Toyib ini Recep Tayyip, gitulah. Nggak boleh ke Arab-Araban, nggak boleh. Memakai kopiah putih, apalagi gamis di luar nggak boleh, di dalam masjid boleh. Keluar dari masjid. Kemudian dulu pernah di Ankara azan harus pakai bahasa Turki. Hanya di Ankara tapi di ibu kotanya. Memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara itu antara lain. Kemudian gambar-gambar khalifah nggak boleh dipajang. Larang sama sekali. Sound system azan pakai sistem dilarang juga di mana-mana. Walhasil itulah. Nah, ternyata gagal. Turki itu gagal. Nanti tahun 75 akan berbalik sedikit sampai sekarang. Nah, ini hilangnya khilafah, umat Islam dalam keadaan di bawah penjajah. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan, Prancis, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis, Italia jajah Libya, dan Belanda pun menjajah kita lah. Maka umat Islam yang dijajah itu tidak punya pemimpin, tidak punya induk. Nah, disitulah berdiri pertama kali partai politik Arab yang berideologi nasionalis, sekuler, sosialis,
yaitu Partai Ba'ath yang pendirinya namanya Michel Aflaq, orang beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, menantunya Golda Meir, Perdana Menteri pertama Israel, itu dia menantunya. Maka menggembleng kader-kader Arab dari Irak, Hasan Bakar, dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Mesir, Zakaria Muhyiddin, Muhammad Najib, Aljazair, Bin Bella, Tunis, Habib Bourguiba, Sudan, Ja'far Umeri. Nanti akan diteruskan oleh kader-kader seterusnya dari Irak, Saddam Hussein, dari Ramadan, Tariq Aziz, dari Suriah, Hafid Assad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim, dari Mesir nanti Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat, dari Aljazair nanti bin Jadid, Syadri bin Jadid, Hawari Boumediene, dari dan seterusnya lah. Nah, ini mereka ini yang saya sebut namanya tadi semua adalah aktivis Ba'ath. Aktivis Ba'ath yaitu nasionalis, sosialis, sekuler, bukan aktivis Islam. Ya, walaupun mereka beragama Islam, tapi geraknya, aktivitasnya, perjuangannya bukan lil Islam, bukan li ajlil Islam, bukan. Justru sekuler, Bu. Ya, sekuler. Melawan penjajah. Ini kasih cerita masing-masing merdeka kan, negara semua merdeka. Maka semua negara Arab nasionalis, sosialis, sekuler. Nah, sekutu kebakaran jenggot, karena ini yang merdeka ini di belakangnya semua Soviet ini, di belakangnya sosialis kan. Maka sekutu buru-buru bikin boneka, negara boneka. Ada satu keluarga, kakek, nenek, besan, mertua, pakde, paman, menantu. Jumlahnya 200.000 dari satu keluarga. Al-Khalifah jadi negara Bahrain. Ada lagi 200.000 dari keluarga Al-Thani jadi negara Qatar. Ada 2 keluarga, keluarga Jabir, keluarga Sobah jadi negara Kuwait, 400.000. Ada 7 dusun, 7 kampung jadi negara Emirat. Itu Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Rasul Ain, Fujairah. 7 lah, jumlahnya cuma 650. Sekarang aja jumlah penduduknya 2 juta, 80% pendatang. Yang asli cuma 20%. Sekarang ini sedepok itu. Iya. Nah ini negara bikinan sekutu. Kepentingannya? Ya, untuk mengimbangi negara yang tadi lahir itu Irak, Suriah, Mesir, Sudan yang sudah di belakang. Seperti negara hadiah seperti Brunei, Singapura, New Zealand itu semua negara hadiah dari Inggris semua kan. Nah, walhasil. Setelah demikian berjalan, baru umat Islam sadar, ingin geraklah. Pertama kali orang pejuang ingin membangkitkan umat Islam dengan semangat li ajl Islam adalah Syekh Hasan Al-Banna. Nah, mendirikan partai politik Islam namanya Ikhwanul Muslimin. Tahun 30, tahun 35, 36 lah. Dengan niat agar terutama pemuda-pemuda masa depan nih punya semangat Islam gitu loh. Jangan sekuler, jangan sekuler. Nasionalis boleh tapi jangan sekuler. Dan beliau moderat. Ya, pegangannya Ibnu Katsir, seperti NU lah, seperti kita kiai-kiai NU, pegangan rujukan kitabnya. Kitabnya. Tahun 42 ada pemuda aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Di Mesir. Namanya An-Najrasi. Waktu itu masih Raja Faruk, masih di bawah Inggris. Waktu itu Hasan Banna nangis. Kamu itu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya. Kamu itu bunuh gerakan, bunuh saya. Betul. 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh. Nah, ini penggantinya. Ya, makanya hati-hati kalau ada ormas itu penggantinya harus partai politik atau ormas harus betul cari penggantinya yang benar. Penggantinya Said Qutb. Said Qutb bukan Al-Azhar, bukan ulama lah, bukan, tapi jurnalis dari Cairo University. Dengan adiknya juga namanya Muhammad Qutb. Nah, beliau pegang mursyid am atau ketua umum lah, kalau kita ketua umum Ikhwan Muslimun. Beliau menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq, tanda-tanda jalan yang benar. Kalau mau terjemahan literarnya begitu. Yang penting isinya beliau memang orang cerdas sih. Isinya beliau begini, yang namanya jahiliyah itu bukan fenomena sosial primitif,
miskin, buta huruf, terbelakang. Kan semua ulama mengartikan jahil seperti itu. Semua ulama, semua tafsir mengartikan jahil itu ya primitif itu. Kalau Sayyid Qutb tidak. Jahiliyah itu sistem politik, sistem negara yang bukan Islam namanya jahiliyah. Jadi pokoknya bukan Islam itu jahiliyah. Isinya apa isinya? Komunis, kapitalis, sosialis, nasionalis. Ini nasionalis itu jahiliyah ini. Nah, embrionya dari situ nih. Jadi disitulah kemudian lahir Ikhwan yang radikal. Tahun 65 ketika Presiden Jamal Nasir, Ikhwan akan mengkudeta, melawan kudeta Jamal Nasir, gagal, bahkan 6 ulama digantung oleh Jamal Nasir, Sayyid Qutb termasuk, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi digantung di Medan Tahrir, di Tahrir Square, ditonton oleh rakyat, ulama digantung itu oleh Jamal Nasir. Nah, Ikhwan jadi partai yang dilarang. Tapi setelah dilarang bubarnya Ikhwan, tidak bubar ide. Lahir yang lebih radikal dari Ikhwan. Namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Tadi kejadian tahun 65. 69 lahir yang lebih radikal. Semua orang kafir kecuali mereka yang enggak kafir. Syekhul Azhar kafir. Syekhul Azhar itu kafir. Ulama tarekat, hufadzul Quran semua kafir semua. Kalau tidak sejalan dengan mereka. Nah, itulah pertama kali mereka membunuh Menteri Agama, Menteri Auqafnya, namanya Syekh Husain Al-Dhahabi yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun, itu dibunuh. Kedua, membunuh wartawan senior Koran Al-Ahram, namanya Yusuf Sibai. Yang ketiga puncaknya tanggal 3 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Oleh Husni Mubarak mereka hantam, ternyata tidak bisa habis. Sampai sekarang ada masih di Gurun Sinai yang nanti itu mereka cikal bakal terus sedunia ini. Dan mereka lah yang kemarin belum lama atau setengah tahun yang lalu atau berapa belum 1 tahun belum ngebom sholat Jumat di Rafah provinsi Arish, 600 jamaah Jumat mati semua. Kenapa ngebom? Kafir. Jadi sholat Jumat itu kafir. Dia cara berpikirnya luar biasa. Itu karena berbeda dengan mereka itu. Jadi lebih daripada Ikhwan. Kalau Ikhwan ingin syarat Islam gitulah. Ini enggak, takfir. Dan itu sampai ke kita, Bu ya? Iyalah itu. Nanti kan ISIS juga seperti itu. Tapi kalau ini murni dari dalam, kalau ISIS bikinan dari luar, bedanya gitu. Ini kalau ini dari dalam. Apa itu karena bodohnya atau karena apanya? Nah udah. Udah. Jadi kesimpulannya apa yang saya ceritakan? Ketika negara Arab ditinggal oleh sistem khilafah, meninggalkan sistem khilafah, kemudian lahir beberapa negara dengan nation state, terus terang saja gagal. Kenapa gagal? Karena nasionalismenya datang dari luar, datang dari Michel Aflaq. Bikinan itu tadi. Dari luar. Semangat nasionalisme dari luar. Maka tidak ada ulama besar yang nasionalis, tidak ada pejuang nasionalis dari ulama. Tidak ada ulama besar yang nasionalis, tidak pejuang nasionalis dari ulama. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Kita Hadratus Syekh Ghaji Hasyim Asy'ari sejak tahun belasan, apa 15-16 sudah mengatakan hubbul waton minal iman. Anda beriman harus nasionalis. Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan. Luar biasa itu. Tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon seperti ini. Yang berhasil mengawinkan antara nasionalisme, mengharmoniskan antara agama dan nasionalisme. Itulah prinsip yang sangat berharga, pegangan bagi umat Islam di Indonesia. Yang ikut bahas, yang ikut terserah. Bahwa kita tidak ragu-ragu. Semangat nasionalisme ini bagian dari iman kepada Allah. Artinya apa coba? Artinya, saya lebih dalam lagi. Orang mati dengan semangat memperjuangkan tanah air, nasionalisme, syahid. Karena beliau mengatakan man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati gugur demi tanah airnya mati syahid. Artinya apa? Jadi kita tentara, kata tentara atau siapa lah, kita mati ketika melawan penjajah, membela tanah air, membela kemerdekaan, syahid. Syahid bukan demi agama loh. Walhasil tidak bisa dipisahkan. Demi
negara maupun demi agama. Sekaligus jadi sama, satu tarikan nafas lah, satu langkah. Anda mati demi negara juga artinya membela agama. Anda mati membela agama juga artinya membela negara. Ini kalau sudah menyatu antara Islam dan atau iman teologi dengan nasionalisme. Antara yang samawiyah, muqaddasah, agama dari langit yang suci dengan thaqafah, peradaban, istihadiyah, sifatnya istihadiyah, manusiawi lah. Al-Wataniyah kan manusiawi itu. Nah, maka beda sekali. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watan min iman, sementara di Timur Tengah Said Qutb mengatakan hubbul watan min jahiliyah. Qaumiyah min jahiliyah. Nasionalisme bagian dari jahiliyah. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan nasionalisme dari iman. Betapa jauhnya ini. Maka di Indonesia, di kita ini, kiai-kiai yang pejuang agama juga pejuang negara. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Babis, dan kiai-kiai yang lain lah, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, semua Kiai Mahrus tadi, ya pejuang agama, ya pejuang nasionalis. Ini Bu ya, apa yang membuat Kiai Hasyim, proses apa yang membuat Kiai Hasyim melahirkan statement atau pemikiran yang begitu brilian, menggabungkan sesuatu yang di luar sana itu tidak berhasil dikolaborasikan? Ya tadi, Mbah Hasyim Asy'ari sudah punya prediksi sebelum bubarnya khilafah. Tahun belasan beliau sudah memprediksi, meyakinilah khilafah akan bubar. Karena ketika itu khilafah la haula wala quwata. Semua sudah dijajah semua ya, wilayahnya kecuali Turki yang enggak dijajah. Wilayahnya dijajah semua tadi itu. Maka Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengatakan atau punya prediksi ini khilafah lemah dan akan bubar. Nah, nanti kalau negara ini bubar, khilafah ini bubar, akan bernegara yang sendiri-sendiri. Jangan sampai kita di Nusantara ini, bahasanya bukan Nusantara, Jawi, jangan menjadi sekuler. Bahasanya bukan sekuler, bukan, tidak peduli agama. Oleh karena itu hubbul iman itu artinya apa? Negara Indonesia ini nasionalis, negara nation state, tapi tidak sekuler. Buktikan, ini buktikan. Tanggal 18 Agustus BPUPKI rapat membahas dasar negara. Ketika Ketua Ma'asa ditambahi dengan 7 kata, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam, para pejuang dari non-muslim memprotes kan? Tidak setuju. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng. Menghadap ayahandanya, Kiai Hasyim Asy'ari jawab, ya nanti malam saya sholat dulu, besok paginya pulang Jakarta. NU setuju, 7 kata dibuang. Asal ada bagian yang ngurusin agama, jadi tidak sekuler. Apa? Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu usulannya Wahid Hasyim di rapat itu. Ada yang Kementerian Agama. Supaya negara masih hadir dalam urusan agama. Melayani haji, nikah, talak, rujuk. Apalagi sekarang di Kembangan ada wakaf, ada pesan, ada pendidikan. Waktu itu belum ada agenda wakaf atau zakat, belum ada. Yang penting agama itu haji dan nikah tadi. 2 itu saja yang paling penting. Jadi Indonesia bukan negara sekuler. Negara masih hadir dalam urusan Islam. Ya, walaupun hanya sebatas tertentu ya. Kalau sekarang sudah mulai luas lah. Ada pendidikan, ada bimbingan masyarakat, ada zakat, ada wakaf, ada luas. Walhasil dengan kecerdasan dan abqariyah, jenius Mbah Hasyim itu abqari. Mbah Hasyim Asy'ari, Indonesia tidak menjadi sekuler, tapi Indonesia juga bukan negara agama. Dan itu satu-satunya kayaknya Bu. Ya. Maka, nah sekarang saya loncat saja. Islam Nusantara itu apa sih? Ada kiai yang mengatakan Islam yang ada di Nusantara. Benar, itu benar, tapi tidak benar seutuhnya ya. Belum sempurna lah. Belum sempurna jawabnya gitu. Karena Buya yang mengusulkan langsung ini sebenarnya. Benar tapi belum sempurna. Kalau yang sebenarnya saya maksud itu Islam yang harmonis dengan budaya. Islam yang harmonis dengan budaya. Suara langit harmonis dengan suara bumi. Diniyah, samawiyah, ilahiyah harmonis dengan thaqafah, hadarah, insaniyah, istihadiyah. Selesai sudah. Makanya dari Wali Songo sampai para ulama pun perjuangannya tidak lepas dari ini. Bagaimana mengharmoniskan antara agama dan budaya, kecuali kalau tradisi budaya itu bertentangan dengan syariat Islam, minum khamar, seks bebas, langsung dilarang, langsung ditolak gitu sih, tanpa toleransi. Tapi kalau syukuran panen, nadran syukuran laut, sesajen,
asal diisi dengan Islam, kiai menerima masnya. Atau kiai yang melakukan seperti itu. Syukuran laut boleh, namanya nadran, isinya pengajian atau istighotah. Apa tadi? Syukuran bumi, syukuran panen. Menjemput Dewi Sri, dewa yang menjaga tanaman, perempuan, Dewi Sri namanya. Boleh, nama doang boleh, isinya ngaji atau baca Yasin atau apa. Sensenya sama dengan apa yang dikatakan Kiai Hashim tentang hubbul watan iman. Nah iya, itu ini dari sisi politik kebangsaan ya. Karena tadi dari sisi budaya murni, agama dan budaya murni. Ya banyak sekali kalau saya cerita. Saya ceritakan contoh Wali Songo, bagaimana Wali Songo berhasil menggabungkan dengan harmonis antara teologi dan budaya, antara samawiyah, ilahiyah, muqaddasah dengan ardiyah, insaniyah, istihadiyah. Puncaknya adalah hubbul watan iman. Itu Islam Nusantara. Itu Islam Nusantara. Intinya itu. Sehingga antara agama dan budaya harmonis, tidak bentur. Bahkan lebih dari itu. Budaya kita jadikan infrastruktur agama. Gimana itu, Bu ya? Jadi budayanya kita jadikan infrastruktur, kita jadikan fondasi. Agama kita bangun di atas fondasi itu. Itu kuat sekali nanti. Budayanya langgeng, agamanya kuat. Fondasinya budaya kok. Fondasinya budaya. Sudah berakar di sini. Iya, budaya itu manusia udah. Nah, pertanyaan Buya ini sering menawarkan Islam Nusantara kepada negara-negara lain. Artinya Buya mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia karena menyatu dengan budaya. Pertanyaan saya, Buya, ketika ditawarkan ke tempat lain, apakah akan berhasil karena budayanya berbeda? Ya, setiap tamu datang, Al-Azhar, Libanon, Suriah, Iran, Maroko, semua datang ke sini kan, baik itu tamu maupun kedutaan lah. Semua menerima dengan kagum. Apa itu Grand Syekh Al-Azhar waktu di atas pertemuan, atau kemarin Sekjen Rabitah, saya tawarkan Islam Nusantara. Mereka mengerti, tapi belum tentu bisa menerima. Memang budaya lain ya. Itu antara lain yang saya alami selama ini. Saya yakin di Indonesia terutama atau di kita ini hanya dengan Islam Nusantara kita akan lakukan. Contoh, saya akan berani kritik kalau saya. Ketika peradaban Islam surut atau mundur, beberapa tokoh ulama Islam bangkit ingin memperbaiki umat, rata-rata gagal. Ibnu Taimiyah gagal. Jalaluddin Afghani yang membangun pan-Arabisme untuk melawan Khilafah Utsmani gagal. Syekh Muhammad Abduh membuka intelektual, karena beliau itu kan Syekh Al-Azhar, membuka intelektual, gagal. Gagalnya apa? Karena terlalu dipaksakan agar Quran sesuai dengan akal, agar Quran sesuai dengan Barat, sesuai dengan temuan-temuan teologi dari teknologi dari Barat. Ini salahnya Muhammad Abduh. Gagal. Bahwa beliau orang besar, bahwa beliau orang punya visi besar, kita akui. Kita bersyukur. Ibnu Taimiyah tidak diragukan, Afghani, enggak diragukan keilmuannya atau niat baiknya. Tapi gagal. Nah, saya punya ide Islam Nusantara, mudah-mudahan tidak gagal. Amin. Itu Buya mau mengatakan bahwa ide kegagalan itu lantaran gagasannya terlalu keluar dari kebudayaan. Ya, barangkali begitu, boleh bilang begitu. Ibnu Taimiyah kan bombastis. Menyerang sana, menyerang sini, gagal. Walaupun benar tuh kalau caranya begitu kan gagal. Kalau kita baca Ibnu Taimiyah tuh semua itu salah semua. Asy'ari salah, Maturidi salah, Ibnu Sina salah, Al-Farabi salah, Ibnu salah, Al-Ghazali apalagi salah. Dia menawarkan solusi, tapi nggak diterima. Tapi terlalu jauh dari akar budaya. Ya, betul datang zaman Afghani. Karena waktu itu melihat khilafah Turki sudah lemah itu, sangat lemah. Beliau muter ke negara-negara Arab agar bangkit kesatuan. Nggak berhasil. Idenya bagus, dia pejuang dan syahid lah, mati syahid. Begitu pula Syekh Abduh ketika melihat orang Islam secara berpikir mundur, secara berpikirnya kok ketinggalan dengan Eropa sudah bangkit, kita masih terbelakang. Beliau kesempatan jadi Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, yang melakukan perombakan terutama di cara berpikir orang Islam. Gagal. Walaupun kita akui beliau niatnya baik dan tujuannya baik. Nanti beliau punya murid namanya siapa? Said Ridho. Nah, itu mengerem tidak terlalu keras. Mengerem. Buya. Nanti Said Ridho ini punya murid Tontowi Jauhari yang punya kitab tafsir Tontowi, punya murid Ahmad Amin yang menggagas perombakan sastra Arab. Itu malah
dari sisi ilmiah berhasil. Oke. Gagasan Islam Nusantara sudah digagas sejak 2015 Ya. resminya. Sebenarnya terminologi Islam Nusantara kalau ini sudah lama. Profesor Tapi Dr. ininya Azwadi Azro ketika menulis disertasi di Amerika juga temanya Islam Nusantara. Tapi di kita terinternalisasinya sejak muktamar. Ya. Nah, pertanyaan saya Buya, bayangan Buya seperti apa masyarakat yang ideal? Maksudnya Islam Nusantara ketika berjalan, nanti ide Islam Nusantara, Buya juga berupaya semaksimal mungkin mendirikan kampus di NU, sudah 30-an lebih. 34. 34 kampus. Ini kan bagian dari, saya meyakini ini adalah bagian dari gagasan besar Buya. Buya ingin melihat masyarakat NU di masa depan yang ideal itu yang seperti apa sih Buya? Nah, itu yang saya katakan tadi, paham yang Islam dengan segala ilmu, disiplin ilmu dalam Islam. Jadi tafsir, hadis, usul fikih, ilmu kalam, sejarah, sudah matang betul. Matang di situ. Kemudian kita tetap berpegang dengan budaya kita. Jangan sekali-kali kita paham agama Islam karena dari Arab, kemudian kita buang budaya kita jadi orang Arab jadinya. Tapi di saat yang bersama mereka terbuka dengan teknologi dan seterusnya. Atau gini, gampangnya gini, saya, Gus Dur, Gus Mus, Pak Quraish Shihab, Pak Agil Munawar, semua belajar di Arab. Tapi pulang bawa ilmu, tidak bawa budayanya. Itu manfaat. Kalau yang pulang dari Arab pun dibawa budayanya, budaya Arab bawa ke sini, gagal. Seperti yang kita lihat, kebanyakan yang ceramah di TV itu. Nah, itu. Kalau saya tidak. Saya guru saya orang Arab. Guru saya ilmu yang saya ambil dari orang Arab banyak. Pulang saya usuluddin dengan disertasi dengan cum laude. Cuma alhamdulillah saya terima, tapi saya pulang ilmu yang saya bawa. Bukan budaya. Kita tidak gampang perang saudara. Kita tidak gampang dendam sampai berlarut-larut hanya masalah sepele. Kita tidak. Di sana di Arab kesukuan, fanatisme suku masih tinggi sekali. Maka yang namanya perang saudara selalu kita saksikan sampai sekarang. Irak itu sudah 1,5 juta orang mati di Irak itu. Bahkan sholat Jumat bersama jam 2 perang. Berarti agamanya sama, ibadahnya sama, amanah samawiyah dinnya sama. Begitu sampai ke tataran budaya beda, sampai perang. Beda boleh aja beda, tapi sampai perang. Sampai sekarang di Libya, coba Libya yang negara kaya itu. Antara Libya Timur Benghazi dan Libya Barat Tripoli sama sunninya, nggak ada beda dikit pun nggak ada. Sama Maliki madhabnya, sama Asy'ari akidahnya, sama tarekatnya, perang sampai sekarang. Coba di kita alhamdulillah, walaupun adalah letupan-letupan, tapi tidak separah di Timur Tengah. Reformasi kemarin jatuhnya Pak Harto pindah ke era reformasi. Kalau di Timur Tengah barangkali bertahun-tahun itu. Di kita alhamdulillah katakanlah 6 bulan lahir partai-partai politik, pemilu selesai sudah. Kemarin setelah Pilpres kemarin, 2019. April kemarin, yang kejadian di depan, depan KPU itu. Kalau di Timur Tengah barangkali sampai sekarang belum selesai barangkali. Di kita memang korban ada banyak korban, kerugian itu juga banyak. Tapi setelah selesai dihitung resmi ketok palu, yang menang Pak Jokowi, Ki Ma'ruf Amin. Selesai. Apa ya Buya ya bedanya? Kita punya budaya, kita seperti terhadap negaranya itu. Semua kita kembali pada sadar kita ini satu negara, satu visi misi. Kita saudara, ukhuwah watoniyah. Di Timur Tengah nggak ada. Sama-sama orang Irak, sama-sama orang Syria, sama-sama orang Libya. Jadi mereka kehilangan hal yang menyatukan. Kalau Irak, Suriah yang lawan Israel kemudian mati 1 juta, is oke. Ini sama-sama orang Irak, Afghanistan, hanya 7 suku, 100% Muslim, 99% Sunni, Hanafi madhabnya, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara sampai sekarang, 40 tahun sudah, perang saudara, 40 tahun. Negara miskin, perang saudara, luar biasa sudah. Sulit untuk menceritakan. Padahal dari Afghanistan ulama besar banyak. Imam Muslim itu dari Afghanistan, kalau negara sekarang itu Afghanistan. Imam Muslim ahli hadis itu. Imam Al-Baqillani itu juga orang Afghanistan kalau menurut peta
peta yang sekarang. Ya. Dulu namanya Persis, semuanya gitulah. Ya. Oke Buya. Ya. Buya memimpin PBNU sudah periode kedua berjalan. Jumlah anggota kita 100 juta lebih. Kalau saya boleh tanya Buya, yang paling sulit ini memimpin orang sebanyak itu dengan struktur PBNU yang kan basis kita pesantren yang sebenarnya tidak secara struktural tidak ini kan Bu ya, tidak apa ya, jangan tanya paling sulit. Apa yang dilakukan selama ini gitu. Nah, apa yang dilakukan selama ini untuk mengorganisir orang segitu banyak? Kita tidak boleh terlalu kendor, tapi tidak boleh terlalu kenceng. Tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu lepas. Karena apa? Karena hegemoni yang sangat luar biasa di heterogen yang sangat luar biasa. Di NU ada seorang kiai yang mengasih apa kata kitab kuning, di NU juga ada yang konon katanya liberal atau berpikir bebas, kayak itu. Di NU ada orang yang sudah nasionalis tulen, masih ada yang mempersoalkan lah, masih ada membahas, membicarakan. Jadi ada sudah intelektual sampai level internasional, ada yang masih sangat rendah. Nah, itu harus kita pelihara semuanya. Semuanya warga NU semuanya. Kiai kecil di kampung warga NU. Yang harus kita hormati, kita hargai, kita pelihara. Yang di Jakarta yang intelek, gerakan-gerakan atau PMI atau yang agak nakal-nakal cara berpikir itu juga warga NU. Maka itu jangan terlalu kendor, jangan terlalu keras. Talinya. Ya itu pas, itu udah pas tuh. Terlalu kendor nanti kiai-kiai marah. Terlalu keras yang teman-teman milenial terutama ini yang nanti nggak setuju. Momentum dan itu dilakukan oleh Kiai Ali Maksum, Kiai Wahab yang saya tahu. Kiai Ali Maksum seperti itu, Kiai Wahab juga seperti itu. Kalau momentum paling sulit dalam tanda kutip menyetir kendaraan bernama NU ini momentum apa Bu ya? Untungnya ya, keuntungannya kita masih punya sikap kesamaan terutama di bidang-bidang tertentu. Kalau tahlil dikritik, NU dari Aceh sampai ke Pulau Kangean Madura ya. Pulau Bawean juga. Dari Aceh akan marah. Kalau haul, tawasul, ziarah kubur dikritik, kunut dikritik, akan sama itu. Itu modal kita yang paling utama. Selain itu sikap politik, pilihan partai politik itu biasa pecah. Boleh berbeda. Maka kita harus memaklumi betul ketika ada kiai memilih politiknya berseberangan, kita hormati, kita hargai. Baik itu partai maupun pilihan gubernur, bupati, wali kota atau presiden, silakan itu politik. Tapi satu, kalau tahlil dikritik dan sebagainya tadi haul dan tawasul ziarah kubur, NU akan marah dari Merauke sampai ke. Kenapa Bu ya? Jati diri, eksistensi jati diri. Jadi itu ketika tahlil dikritik, saya ini terganggu gitu. Ketika haul atau aja dikritik, dikata apalagi musyrik, apalagi sesat, ubudiah kita lagi. Kita merasa diinjak itu. Keberadaan kita di situ, eksistensi kita. Enggak Bu ya. Saya merasakan juga itu. Kalau yang lain misalnya yang kiai memilih siapa ini. Maka saya pun sering mengatakan, kalau ada di medsos orang membuli saya, bukan membuli lagi malah menghina sepol-polnya lah, menghina yang kebablasan, gak usah marah, gak apa-apa. Saya pun gak akan terpengaruh kok. Tapi kalau NU yang dikritik, ajaran NU yang dikritik, ayo kita marah bareng-bareng. Kalau pribadi saya silahkan, gak usah. Saya pun sudah biasa, sudah kebal. Dipuji orang tidak membusung, dicaci maki tidak minder. Kenapa? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu disebut oleh Allah makhluk yang dhaif. Dengan corona aja kita kacau balau, panik. Jadi selama yang muji manusia, yang mencaci saya manusia, sama dengan saya. Gak ada lebihnya. Tapi kalau NU ajarannya, tradisinya, ubudiyahnya, akidahnya yang dikritik, ayo bareng-bareng marah yuk. Ayo bareng-bareng marah. Kalau saya yang dicaci maki, tolong nggak usah marah, nggak apa-apa. Walaupun agak sulit. Saya nggak marah. Saya nggak marah. Bukan teman-teman agak sulit ngeremnya. Nggak apa-apa saya nggak. So tidak la yaziduni syai' wala yanqusu minni syai'.
nggak nambahin apa-apa, nggak ngurangin apa dari diri saya. Saya seperti ini aja, dipuji begini, dicaci maki seperti ini, nggak nambahin apa-apa, nggak ngurangin apa-apa. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ketika kamu down, jangan putus asa. Ketika kamu sukses, jangan sombong. Jangan sombong. Wah, bagi teman-teman yang belum terlalu banyak mengetahui tentang Buya, barangkali dianggap para ulama, tapi sebenarnya Buya merupakan ulama yang memiliki spesifikasi, terutama di bidang tasawuf gitu. Kenapa tasawuf daripada fikih, daripada ilmu yang lain? Itu kecenderungan saja. Enggak, maksudnya kenapa lebih kecenderungannya? Apa yang menarik daripada tasawuf? Tasawuf itu muara ya, muara. Atau ke laut. Semua aliran akan ke laut. Mula aliran sungai, sungai besar, sungai kecil masuk ke laut. Ada yang bersih, ada yang bawa bangkai, yang bawa kotoran, masuk ke laut. Terus sampai ke laut gimana? Hilang semua. Bangkai sudah hilang, limbah-limbah beracun kalau masuk ke laut sudah hilang racunnya. Itulah tasawuf. Berbagai mazhab, berbagai aliran kalau sudah masuk tasawuf hilang semua itu. Kenapa? Karena tasawuf melihatnya dari hakikat kauniyah. Hakikat ontologis, bukan hakikat teologis. Jadi hakikat ontologis. Seperti apa? Bahwa laisa fil imkan abda'a mimma kan. Di dunia yang ada ini sudah paling bagus, paling ideal sudah. Semua adalah merupakan tajalli, manifestasi dari kebesaran wujud Allah. Harus ada Nabi Muhammad, harus ada Abu Jahal, ada Fir'aun, ada Nabi Musa, ada Ibrahim, ada Namrud. Sudah bagus tuh, udah bagus. Udah baik itu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena tajalli dari asma Allah. Tajalli asma Ar-Rahman, Ar-Rahim muncul pada Nabi Muhammad. Tajalli Al-Qahar, Al-Jabbar muncul kepada Abu Jahal misalkan, atau Fir'aun atau Namrud. Kalau di dunia tidak ada Abu Jahal atau yang sepertinya, tidak ada Hitler, tidak ada Mussolini, tidak ada Brezhnev atau siapalah tokoh antagonisnya. Nama Allah Al-Qahar Al-Jabbar apa artinya? Mana buktinya? Allah punya nama Al-Qahar Al-Jabbar, Al-Muntaqim, maha besar, maha diktator, mohon maaf, maha perkasa, maha diktator, maha berkehendak, semuanya syadidul iqab, berat siksanya. Kalau nggak ada contohnya, ya kita nggak tahu dong. Nah maka yang tadi saya sebut namanya tadi Namrud dan Fir'aun itu manifestasi dari Al-Qahar Al-Jabbarnya Allah. Itu pun contoh yang sangat kecil sekali. Begitu pula adanya orang yang ramah, yang santun, yang dermawan, yang pemaaf seperti Nabi Muhammad, itu manifestasi dari Ar-Rahman, Al-Latif, Al-Karim. Kalau tidak ada orang seperti itu, maka mana manifestasi nama Allah Ar-Rahman? Kalau nggak ada seorang seperti Nabi Muhammad, seperti para ulama kita lah. Jadi yang ada sudah paling bagus. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Ente ingin tahu sempurna? Ya ini dunia sempurna sudah. Jangankan dunia mas, diri kita sendiri yang sempurna apa? Yang sempurna? Yang sempurna diri kita sendiri. Katakanlah hidungnya mancung, kulitnya kuning, matanya biru. Kondisi ideal. Tapi dubur harus ada. Ayo, matanya biru, rambutnya ikal, kulit putih mancung, kalau duburnya nggak ada, sempurna nggak? Sakit perut. Nah, udah. Gitu, Be. Dalam diri kita sendiri, tajalli sifat asma Allah berubah-ubah. Pagi-pagi jadi orang sabar, santun, jam 10 udah marah-marah. Kena macet. Nah, apa saja pokoknya. Kadang-kadang kita dermawan, kadang-kadang kita narik apa namanya? Agak hemat lah. Jadi gitu. Kadang kita pemarah, kadang kita sabar. Jadi dalam diri kita sendiri ada tajalli sifat asma Allah berubah-ubah. Karena Allah itu dalam asmanya bertentangan biasa, al-awwal al-akhir, al-zahir al-batin. Ya kan? Ar-Rahman ar-Rahim juga al-Qahar al-Muntaqim al-Jabbar. Jadi opposite asma. Bagaimana Allah menempatkan yang begini. Itu benar. Ciptaan Allah bukan hanya yang menurut kita baik, bukan hanya burung merak, ikan arwana, ikan koi dan lain-lainnya yang indah-indah itulah. Cacing kecoak siapa yang bikin? Allah. Ya udah. Cacing yang bikin Allah, kecoak bikin Allah, burung arwana, ikan arwana, burung perkutut, burung merak, ikan arwana, ikan koi juga ciptaan Allah.
Yang menciptakan Nabi Muhammad Allah, yang menciptakan Abu Jahal Allah juga. Ini namanya pandangan dari hakikat ontologis, hakikat kauninya. Termasuk ketika kita memahami yang menciptakan corona juga. Iya semua. Ini ya ibaratnya inilah dengan contoh yang paling jauh nih, paling tidak. Ibarat satu ruang ini adalah wujud Allah misalkan sama sekali bukan saya membatasi wujud Allah. Ruangan ini lah apa yang terjadi itu di dalam ruang ini, gak ada yang keluar. Gak ada yang keluar dari ruangan ini. Baik lahir di sini, buruk lahir di dalam ruangan ini. Itulah Allah. Wujud Allah itu la bidayah wala nihayah. Wujudnya itu mutlak, absolute, the absolute one, existence. Tanpa permulaan, tanpa ujung akhir. Semua yang ada ini, yang baik, yang buruk, khairihi wa syarrihi, itu ada dalam lingkaran wujud Allah. Jadi kesimpulannya, yang menciptakan ikan arwana, burung merak, perkutut, yang indah itu menurut kita indah. Kalau kecoak, cacing menurut kita, menurut kita apa? Jijik. Semuanya Allah. Kalau yang menciptakan arwana Allah, menciptakan cacing siapa? Ya Allah, juga. Kalau menciptakan Nabi Muhammad Allah, Abu Jahal siapa? Allah juga. Artinya kalau kita memahami keadaan dengan kacamata tasawuf, kita otomatis akan terdorong berpikir kosmologis dan menganggap semuanya ini bagian dari takdir yang biasa gitu. Nggak usah kagetan. Nggak usah kaget. Harus ada seperti itu, malah harus ada seperti itu. Tapi kita tetap berjuang, tetap ikhtiar. Nabi Muhammad juga tahu semuanya kehendak Allah, tapi Nabi Muhammad berjuang, tetap berjuang. Karena keberhasilan itu adalah kehendak Allah yang lain. Allah gitu. Berjuang atau berupaya berikhtiar itu adalah perintah Allah, ibadah. Dalam hal corona ini saya sakit, saya kena corona atau sakit. Kita pergi ke dokter, minum obat, berikhtiar, ibadah. Perintah Allah itu, tadawu. Fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kamu kalau kamu sakit. Perintah Allah ke dokter. Ketika kita berangkat ke dokter itu ibadah itu, perintah Allah. Soal setelah ke dokter minum obat kemudian sembuh atau tidak, nah itu hakikat itu sudah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Yang menimpa kita adalah yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita berangkat ke dokter. Bagian ikhtiar. Ikhtiar. Perintah Allah. Itu juga perintah Allah sejatinya. Kita nggak usah mudik ya. Kita nggak usah sholat tarawih beramai-ramai ya. Kenapa? Atau Jumat tarawih-ramai. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. La dororo wa la dirar. Jangan kamu jerumuskan dirimu pada kecelakaan. Jelas kalau kita sholat Jumat ketemu orang banyak nanti akan dorornya. Menular dorornya itu. Jadi ketika kita tidak sholat Jumat, kita tidak mudik, kita tidak sholat tarawih rame-rame, itu pun perintah Allah, ibadah juga. Nah ketika orang dengan emosinya, kita nggak takut corona, tetap sholat Jumat, kemudian terjadi penularan, nah itu datang dari hati yang sombong. Karena sebenarnya sunnatullah, ini udah sunnatullah. Kalau kamu begini akan begini, sudah sistem. Kalau kamu begini pasti begini. Lah jalan keluarnya begini. Udah sistem udah baku udah. Kamu haus ya minum, maka akan segar. Itu sunnatullah. Nah sunnatullah sudah. Kamu sakit ke dokter. Di situ ada taun, jangan kamu masuk ke situ. Sayyidina Umar pergi ke Damaskus. Di tengah jalan dijemput oleh gubernurnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, sahabat yang termasuk 10 sahabat yang pasti masuk surga. 10 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Aminul ummah kata Nabi. Orang bisa dipercaya untuk pegang umat. Gubernurnya itu menjemput keluar kota. Khalifah di Damaskus lagi ada taun, amwas. Orang pada mati. Sayyidina Umar balik lagi. Apa Anda lari dari takdir Allah? Jawabnya, saya menghindari takdir Allah menuju ke takdir yang lain. Akhirnya sudah, Sayyidina Umar pulang ke Madinah, Abu Ubaidah gubernur balik ke Damaskus. Tidak lama meninggal. Gubernur meninggal karena amos itu, karena taun itu. Coba. Artinya ketika Sayyidina Umar misalnya datang ke Damaskus, kemudian meninggal, itu sunnatullah sudah. Itu sunnatullah juga. Iya. Itu takdir juga. Bukan takdir, sistem. Sistem. Ketika misalkan Sayyidina Umar masuk Damaskus mati, ya sunnatullah begitu. Bukan karena Sayyidina Umar kurang imannya atau kurang takwanya atau kurang apanya, bukan. Dan ketika Sayyidina Umar lagi, karena teman-teman paham ini sunnatullah ini, maka saya menghindar. Memang harus begitu, memang sunnatullah. Metode sistemnya begitu. Maka selamat Sayyidina Umar selamat. Kan Sayyidina masuk mati. Walaupun Sayyidina Umar orang soleh, orang takwa, orang. Maka jangan sekali-kali kita sombong. Kita nggak tahu corona. Jangan, itu sombong itu.
bahwa kita itu tetap beriman, tetap tawakal, tetap yakin Allah itu akan melindungi kita. Itu harus. Sampai kita sakit lah, kita sakit perut atau sakit apalah, jantung, yakin Allah akan menolong saya. Ya, saya pernah kan sampai dirawat di Singapura. Ikhtiar akhirnya. Ya ikhtiar ya, tapi hati yakin Allah akan menolong saya. Begitu pula menghadapi COVID ini, yakin Allah akan segera menyelamatkan umat Islam, tapi ikhtiarnya harus jalan. Jangan yakin-yakin aja nggak ikhtiar ya Bu ya. Social distancing, meninggalkan kerumunan-kerumunan yang banyak, menjaga kebersihan. Sunatnya begitu, sunatullahnya. Aku mau kita melawan sunatullah karena kita orang beriman, kita orang ahli ibadah, maka corona nggak akan datang. Ya silakan. Sama aja seperti ini. Saya orang rajin ibadah, silakan dibacok. Ya. Berdarah-darah. Karena kalau dibacok sunatullahnya berdarah. Iya, itu karena. Oke Bu ya, periodenya sudah 2 kali, terus kemudian tadi sudah dikatakan ini. Kalau yang belum terrealisir dari cita-cita pribadi Buya misalnya, dari perjalanan Buya ini, apa Buya? Yang masih ingin ya banyak sekali. Dari yang belum berhasil sampai. Dulu saya kan mimpinya terus terang saja, selama 5 tahun ada 5 universitas. 5 universitas. Ada 5 rumah sakit. Alhamdulillah lebih. 5 tahun pertama kemarin 24 universitas, 5 tahun segini 10. Ketika Pak Nuh, Pak SBY 24, sekarang Pak Nasir kemarin, Pak Jokowi 10. Jadi kita alhamdulillah lebih dari yang saya mimpikan. Begitu pula rumah sakit, alhamdulillah ada 6 atau 7. Nah, ada Surabaya, Jombang, Tuban, Demak, itu masih di bawah Badan Hukum NU. Alhamdulillah tercapai. Tapi ya walaupun saya tidak mengaku sukses, hanya sudah ada yang bisa dilihat lah. Pembangunan, misalkan di Parung, UNU berdiri, PB2 juga dulu kan jelas sekali PB2 di Taman Amir Hamzah itu. Jelas sekali ternyata. Sekarang bisa dilihat lah, lumayan. Bahkan sekarang di belakang kantor lagi kita bangun, insya Allah. Dan itu tanpa proposal. Alhamdulillah. Kalau itu fisiknya Bu ya. Kalau dan satu lagi yang paling penting, baru periode saya ini PBNU diaudit oleh auditor eksternal. Iya. Dan alhamdulillah selalu A lah nilainya, selalu WTP ya. WTP. Lulus tanpa wajar. Kalau yang seharusnya yang Buya nih nanti periode selanjutnya apa yang harus dilanjutkan kalau Buya misalnya pemimpin yang selanjutnya di PBNU ini apa sih yang harus dilanjutkan Bu? Tetap saja kita nggak bergeser. Pertama harus paham agama Islam, harus paham Ahlussunnah Jamaah. Itu modal utama. Nah, seterusnya adalah merupakan pelengkap, ya pelengkap yang sebagai sarana bagaimana mempertahankan Ahlussunnah Jamaah. Apa? Seperti hubungan internasional, seperti bahasa Inggris, manajemen, seperti menguasai IT, teknologi, dan kelincahan ketajaman dalam bergaul di level internasional. Karena walaupun kita ini bukan politik praktis, tapi kita harus paham politik. Kalau enggak kita bisa jadi korban politik. Walaupun kita bukan politik praktis organisasi ini, tapi kita harus paham perjalanan politik di Indonesia, terutama di nasional, agar tidak salah. Kalau tidak, kita akan jadi korban itu. Jadi korban. Kondisi terburuknya jadi korban itu gimana Bu ya? Seperti kita misalnya salah langkah, terjebak pada satu sikap, maka setelah ternyata kita gagal atau salah mengambil, kita akan digebukin saat dunia Bu. Kalau Gus Dur itu berpesan di akhir hidupnya ingin dikenal sebagai pejuang kemanusiaan, sampai beliau minta ditulis. Kalau Buya kira-kira apa ya Buya ya? Ingin dikenal orang sebagai alim atau apa Buya? Enggak lah. Ya, sebagai salah satu aktivis NU. Ya, mudah-mudahan ada hal yang baik yang bisa saya tinggalkan. Jadi apa yang pernah saya terobos selama 10 tahun atau selama sekian lama lah, barangkali bisa menjadi tinggalan, menjadi khazanah peradaban, cara berpikir atau cara mengambil sikap,
barangkali bisa dijadikan warisan, khazanah. Kampus Buya ya mungkin. Ya banyak, ya ada lainnya lah. Atau cara mengambil sikap. Cara mengambil sikap situasi dalam keadaan seperti itu. Contoh, ketika 212, panas sekali situasi itu. Saya tetap mengutuk atau tidak setuju Jumatan di Monas. Wah kontroversi sekali. Iya. Kenapa? Karena tidak etis, bukan nggak sah, tidak etis. Sholat tidurnya di masjid, nginepnya itu, ketika mau sholat cuma ditinggal masjidnya. Sholatnya di lapangan. Kalau dibalik agak mendingan. Tidurnya di lapangan, sholatnya di masjid. Ini enggak kebalik. Maka saya katakan sholat Jumat 212 bukan sholat ibadah, politik. Tidak etis. Itu saya diancam juga sama WA-nya. Diancam? Ancam. Itu, tapi alhamdulillah saya tidak bergeser sedikit. Walaupun dari beberapa teman di PB memberi masukan saya supaya saya disurut gitu. Oh ya saya mau dihabisin. Saya tahu rumah Anda. Jalan Sadaraya nomor 3A. Wow. Jadi saya nggak bergeser dengan keyakinan itu. Gus Dur dulu banyak ngancam, nggak bergeser. Jadi memang jadi ketua PBNU itu siap-siap diancam. Iyalah. Ya memang secara emosional kayaknya kita tidak setuju dengan sholat Jumat 27 kayaknya apa? Menghalangi umat Islam bergerak gitulah. Narasinya begitu yang dibangun. Bukan gerakan umat Islam itu gitu, bukan. Itu murni politik. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba wa huwa yad'a ila Islam. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba wa huwa yad'a ila Islam. Betapa jahatnya orang yang melakukan kebohongan dengan atas nama agama Islam. Yang paling zalim, waman adzlamu, dan nggak ada yang zalim selebih dari itu. Kalau mau politik sekalian. Lah, ya. Kalau mau katakan waktu itu Ahok dan Anies, mau dukung Anies, silakan dukung Anies. Nggak usah pakai sholat, nggak usah pakai. Di mana? Bukan hanya di DKI, bisa akan terjadi di daerah lain. Kita mau dukung si A, jangan sampai B yang menang ya. Nggak usah pakai sholat gitulah. Agama jangan digunakan. Nah gitu, malah agama jadi kecil. Maka tadi dikatakan zolim jadinya. Betul. Kalimatu haqqin urida bihal batil, kata Sayyidina Ali. Kelihatannya hak, benar, padahal tendensius. Nah, tujuannya sangat murah, politik. Aduh, sangat murah banget agama untuk politik ini. Itu bagian ulatas jangan jual agama. Iya, ulat syariat. Tamanan qalila. Oke. Seperti orang mengatakan la hukma illallah. Gak ada hukum kecuali hukum Allah yang paling benar. Itu perkataan benar. Kalimatnya benar, tapi yang itu tendensius itu. Yuridu biha batil. Seperti tadi katakan, saya nggak sanggup. Kita jangan takut corona. Kalau Allah, kita punya Allah pasti akan bisa ngalahkan corona. Itu omongan orang sombong itu. Itu omong. Benar sih benar, bahwa semua dari Allah. Benar kan, nggak salah kan? Ya betul. Tapi ngomong gitu sombong itu. Karena yang dilawan juga sunnatullah yang dilawan. Katakan kita nggak usah makan, nanti kita kalau kata Allah kenyang, kenyang. Itu benar kalimatnya. Benar kalimat itu. Tapi sunnatullah yang lain juga harus makan gitu. Terakhir, saya cuma pesan siapapun dan sampai kapanpun, apapun jurusannya, apapun disiplin ilmunya, kita harus menjadi benteng Nahdlatul Ulama dan harus yakin nahnu ashabul haq. Kita ini the owner of the truth. Kita harus yakin. Kenapa menjadi penting meyakini itu, Bu? Jangan sampai karena beberapa hal kita bergeser terpengaruh oleh cara berpikir baru, baik itu yang kanan maupun yang kiri. Kita harus yakin kamilah benar, kamilah pemegang kebenaran. Nahnu sahibul haq, nahnu ashabul haq, the owner of the truth. The owner of the truth. Baik, Bu ya. Demikian wawancara kami dengan Kiai Haji Said Aqil Siraj yang biasa kita panggil sehari-hari dengan Buya. Dari perjalanan beliau mesantren, guru yang beliau suka, pemikiran hingga hal-hal yang mendasar lainnya, termasuk pandangan Buya tentang peradaban Islam. Semoga edisi kali ini cukup memberikan informasi yang baik mengenai sosok beliau yang bisa kita tiru, kalau tidak saat ini ya kelak nantinya. Demikian, terima kasih Buya atas waktunya. Sama-sama.
Saya Ahmad Rozali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.